Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back dengan saya Anjrit di Rest Area 89 dan tentunya bareng Abu Marlo. Thank you untuk waktunya. Silakan Oke, selamat pagi teman-teman. Welcome back to Rest Area 89, tempat di mana kita membuka pikiran dan membuka hati, dan tentu saja ini tempat kita beristirahat sejenak dalam kehektikan dunia modern ini gitu ya, dalam keseharian kita di mana pagi-pagi kita mood booster bareng, kumpul bareng dengan good vibes, dan yang paling pasti kita belajar untuk kita ada di ruang menjadi manusia ruang di mana kita akan banyak mendengarkan apapun yang nanti menjadi pelajaran gitu, dan kita belajar untuk juga tidak banyak menilai dan justru malah mengambil pelajaran untuk menjadi bertumbuh bersama. Itu Kang, openingnya di situ Kang. Oke Kang, saya pengen mengawali ini Kang. boleh. Kemarin tuh lagi belajar, biasa lagi baca, terus lagi nulis-nulis modul gitu ya. Ada hal yang penting, bukan penting ini, perlu untuk kita ketahui tentang otak kita gitu. Jadi yang menarik dalam proses pembelajaran itu ada yang disebut dengan yang namanya forgetting curve, Kang. Kurva lupa namanya, Kang. Kurva lupa. Nah, kurva lupa tuh gini. Dalam 20 menit pertama, seseorang sudah melupakan sekitar 40% informasi baru, Kang. Jadi 20 menit nih, kita ngobrol, itu ada kemungkinan 40% lupa gitu, Kang. Jadi, 20 menit yang sebelumnya gitu. Jadi ada orang ngomong, misalnya gini, misalnya saya ngasih materi 30 menit nih ya, menit ke 10 itu 20 menit yang lalu teh hampir hampir 40% lupa kan. Jadi nggak ingat. Jadi nggak 100% masih inget ya. Jadi saya mulai Oke. menyadari ya kenapa setiap kelas ngomong ini teh iya oke. Ini gimana? Lah kan minggu lalu udah dibahas. Oh iya ya. Nah padahal minggu lalu udah dibahas nih. Ternyata nggak usah nunggu seminggu Kang. 20 menit 40% bisa lupa gitu. 20 menit 40% dari apa informasi yang kita ketahui kemarin itu bisa lupa aja gitu lah ya. Betul, betul. Kecuali mungkin kata-kata suami orang ya. Itu Nah, mah susah lupa itu kayaknya ya. merasuk gitu ya. Itu merasuk memang. Masuk Ya. soalnya itu mah. Heeh. Nah, Oke, oke. dalam 1 jam sekitar 50-60% informasi sudah mulai dilupakan. Setelah 24 jam 70% informasi hilang. 1 minggu 80% informasi terlupakan sama sekali. Jadi Kang, kalau kenapa pentingnya repetisi pengulangan? Karena dalam 1 hari aja itu 70% yang kemarin itu udah lupa Kang. Udah hilang ya, Informasi lupa. baru gitu. Betul, Nah, betul. berarti yang kita ingat-ingat kebanyakan itu informasi lama terus, Kang. Benar ya. Berarti juga kenapa orang susah berubah, Kang? Karena informasi lamanya terlalu kuat menggerogoti diri sendiri gitu, Kang. Wah, Itu, Kang. keren. Itu intinya gitu. Nah, jadi ya itu tadi, teman-teman, kenapa sih repetisi penting, latihan, repetisi, latihan, karena yang kita lawan tuh diri sendiri loh ternyata. Kebiasaan Karena lama kita gitu. Ini contoh ya kayaknya orang yang apa ya, pesimis misalnya ya. hmm, Orang yang pesimis pengen jadi optimis, nonton kita nih, optimis nih sekarang. Nggak oke. dilatih, Kang. Besok Benar. 70% balik lagi. Ya. Tapi asal gimana ya? Nah, Benar, itu benar sekali, teman-teman, karena eh, pesimis itu, aduh, itu benar-benar istilahnya apa? Penyakit buat saya. benar, Karena benar. saya tuh menganut mazhab. Itu kenapa pengen terus maju tuh menganut percaya terhadap hal yang tidak mungkin itu saya. Hmm, Jadi gini maksudnya tuh, misalkan saya nih ya lagi jadi gembel ya, misalkan di Jakarta, tiba Mercy gitu kan, Mercy ngelewat gitu kan kayak ngerasa anjir gitu kan, gaji aja gak ada gitu kan. Nah, itu hal-hal yang tidak mungkin kan pada saat itu, tapi saya percaya terhadap hal yang tidak akan terjadi itu, justru saya percaya gitu, saya itu akan terjadi. Nah, itu saya hmm, penganut itu, Pak. betul, Makanya gak ada pesimis dari saya tuh gitu. benar, benar kan. Nah, maksudnya betul itu benar banget. Intinya kenapa sih latihan dan repetisi itu nggak bisa kalau nggak dilakukan gitu, Kang? Karena memang didesain untuk begitu gitu. Nah, yang menarik lagi, Kang, latihlah untuk melupakan jangan informasi yang baru atau yang penting. Lupakanlah informasi-informasi yang udah nggak penting, Kang. Karena
orang yang cenderung bisa melupakan hal-hal buruk dalam dirinya, tingkat kebahagiaannya naik, Kang. Dan dia membaru terus, ah. Dan dia membaru terus. Betul. Jadi udah Betul, lupa tuh kejadian. Kalau orang yang ingat banget begitu ngelihat tukang hutang misalnya, ngelihat Nah, 5 tahun nggak ketemu, begitu betul. ngelihat mukanya di mall, wah langsung Kang, Bener. langsung gitu. Atau orang yang julid sama kita, oh iya, kan suka cerita, misalnya ke anaknya, nak dulu nih ya orang ini waktu mama SMP, wah waktu SMP diingat-ingat kan ya Kang, masih diingat gitu. Bener. Gitu. Nah makanya ada satu paradoksikal bahwa mengingat itu ya penting, tapi melupakan juga itu penting dalam tanda petik. Melupakan itu artinya melepaskan gitu intinya. Nah makanya orang yang pandai melupakan hal-hal yang buruk pada dirinya gitu, itu salah satu jentik-jentik kebahagiaan Kang. Itu sih intinya Kang. Wah, Gitu. Tuh, Oke, opening kita itu Kang. Mangga, yuk. openingnya keren banget ya teman-teman tuh ya. Ya, supaya semangat lagi mau berlatih dan repetisi sih. Repetisi itu pengulangan. Tadi ada yang nanya repetisi itu apa pengulangan. Wah, ada Mamah Gayu. Halo Mamah Gayu. Halo, Assalamualaikum, Kang Ajit. Waalaikumsalam. Abu, sehat selalu, Kang Ajit. Sehat, sehat. Ibu siapa di mana? Boleh kamera bisa dibuka nggak? Aduh, lagi ini abis bangun tidur. Malu. Oh gitu. Kita bangun tidur sama Bu. Ya, oke. Ya, Apa-apa ya. ya. Apa-apa. Aduh, Kang Abu ngefans banget nih berdua nih sama Kang Ajit sama Kang Abu. Ini Ngefans? saya mau nanya nih. Bu, Ngefans. Aduh, bukan pen. Kalau pen itu pensil. batuk. Pen, Ngefans. pen mah Ya. panci ya, bener. Aduh saya panci deh sama kamu gitu tadi kayaknya ya. Ya. Iya, lagi batuk soalnya suaranya serak. Oh Iya, iya, Bu Oh, kelihatan iya. lagi serak kedengeran maksudnya. Iya, Lagi batuk katanya jadi gak bisa bilang pens, gak bisa Oh gitu. iya, iya. Oh iya. Ibu sinden ya suka nyanyi apa gimana? enggak, saya ibu rumah tangga. Oh iya iya. Di mana Ibu? Saya di Tangerang. Namanya? Dengan ibu siapa? Ibu Amelia. Oh Amelia. Ah, Ibu Amelia, namanya mah bagus. Oke. Terus Iya. gimana Bu? Nih, saya mau tanyain nih. Saya orangnya suka keteliger gitu loh. Mm-mm. Perasa gitu. Sedih. Keteliger. Ya, lagi batuk Kang. Tiger mau. Aja mah di komen terus orang lagi ini nih suaranya nih. Iya iya Bu. Siap. Heeh. Iya benar, tapi kedengarannya emang Ibu ke Tiger tadi, jadi kita mikir oh Ibu lagi ke Taman Safari apa gimana gitu kan, bisa jadi ya. Terus. Trigger, nah gitu Bu. Trigger. Bukan teligrup. Ya udah, silakan Bu. Iya, Gimana? gimana apa cara menyikapinya, Kang Abu? Ya, kan tadi yang saya tadi bilang Bu. Gini. Contoh ke triggernya gimana coba? Contoh aja dulu. Iya kan saya kan kata apakah Anjrit kalau mau sukses itu harus olah-olah gitu ini nyata gitu ya. Kan saya suka selawatin ATM tuh. Balik lagi sih Bu, itu kalau masalah uang gitu juga Ibu cek aja lah ya. Jadi siapa tahu ada yang salah kirim apa. Jadi jangan terlalu sibuk dengan keajaiban yang tiba-tiba apa gitu. Jangan gitulah Bu, karena kan semuanya juga ada mekanismenya gitu ya. Kalau kita kecanduan gitu, akhirnya kita nunggu keajaiban berikutnya, akhirnya kita nggak mau berubah gitu biasanya. Itu Iya. satu. Yang kedua, kembali gitu Bu, bahwa kalau kita tertrigger, itu semua ada di dalam diri kita. Misal, bukan ucapan dia yang menyakiti hatiku, tapi hatiku udah ada luka, ucapan itu hanya mengingatkan gitu. Gitu. Gitu Bu. Nah jadi intinya latihan. Latihan untuk Ibu belajar nggak usah memaknai dulu, nggak usah ngambil kesimpulan. Contoh ada orang ngomong, Ibu Amelia gendutan deh jelek gitu. Jangan langsung sakit hati.
Iya. Karena ketika ibu mengambil kesimpulan gendut dan jelek itu nggak bagus, langsung kesel gitu. Gitu intinya. Jadi intinya adalah belajar diam dulu, jangan memaknai. Oh udah diam-diam aja dulu. Dah. Ya. Supaya kita berlatih nggak terlalu gini loh Bu, nggak terlalu bergejolak gitu. Iya ya. Nah jadi yang rumus emang tuh kalau kita pernah bahas, ibu jelekan deh emang, udah beres gitu Bu, emangin aja dulu gitu. Karena urusan nanti benar atau salah, baik atau buruk kan sebetulnya bukan penilaian orang kan, gitu. Nah jadi nggak ada cara lain untuk lepas dari trigger adalah latihan Bu. Dah, begitu ada apa-apa, stop dulu, diam dulu, jangan langsung mengambil keputusan gitu. Iya. Itu sih intinya, gitu Bu. Oh iya. Ya udah, makasih ya. Ya, Bukan. ibu kalau nggak latihan nggak bisa aja. Iya. Karena Bu, ya. karena menjadikan kebiasaan seperti Ibu Amelia sekarang itu seumur hidup gitu. Ibu yang misalnya cepat marah, ibu yang misalnya cepat overthinking, yang cepat berburuk sangka, itu karena kebiasaan. Iya. Nah, makanya kebiasaannya dirubah. Gitu. Begitu kebiasaan lama datang, oke diam dulu, saya mau merubah nih. Kebiasaan lama datang lagi, diam dulu, saya mau merubah nih gitu. Saya rasa latihan Bu, nggak ada lagi. Oh iya, makasih ya Kang Abu, Kang Anjrit. Sip. Ya. Ya Bu, selalu. maaf Bu. Ya. Maaf tadi saya belum nyimak. Ibu ditransfer sama Allah gitu. Saya nggak dengar tadi gimana? Iya. Gimana cara Allah mentransfer ya, lewat apa gitu? Iya kan, apa harus yakin katanya keajaiban itu kan ada. Iya, yakin juga kan harus realistis satu Bu. Iya kok tiba-tiba saya butuh uang ada gitu loh, Kang Abu. Iya. Cuman pasti ada mekanismenya. Jadi maksudnya kita belajar jangan tahayul gitu Bu. Iya. Kita belajar jangan, aduh ini, nah tapi kan itu pasti ada mekanismenya. Supaya kita terlatih untuk rasional gitu. Karena nanti kalau misalnya nggak rasional kita akan halu gitu. Jadi nanti nunggu-nunggu terus gitu. Iya. Oke Bu? Oh iya. Oke Bu ya. Terima kasih ya. Ya, sip. Iya. Assalamualaikum. Salam. Salam sama anaknya salam ya. Sama anak. Aduh, Itu bisa jadi mungkin orang lain yang salah transfer. bisa. Karena saya aja salah transfer udah berapa kali salah wae Benar. Betul. Untung belum ratusan triliun. Aduh. Iya, benar kan. Cuman tuh Serius, teman-teman. gini Kang ya, aduh emang kejadiannya misalnya gini. Karena mungkin kita tidak terlatih untuk nggak rese sama barang orang, nggak rese sama pendapat orang dan seterusnya. Misal nemuin sesuatu tuh bukan, oh ini punya orang, bukan. Begitu nemuin rezeki anak soleh, bawa balik kan gitu. Benar. Tiba-tiba rezeki anak soleh. Padahal mungkin punya orang ketinggalan. Iya, begitu ketinggalan. Ih, Transfer. rezeki anak soleh bukan dibalikin gitu. Nah itu kan yang jadi habits tuh, hati-hati gitu. Itu sih. Kemarin saya tuh kan nunggu transferan dari orang sama nunggu transferan dari endorse. Kemarin tuh minggu kemarin. Ternyata si transferan dari orang itu masuknya itu sebelum saya tidur karena saya tungguin belum masuk. Sayanya tidur. Jadi udah masuk malam itu juga. Pas malam besoknya tiba-tiba ada transferan 15 jutaan itu tuh. Wah, ini dari siapa kata saya tuh. Notifikasinya telat ya. Verifikasinya itu telat. Wah, apakah ini jawaban atas kemarin saya salah transfer 10 kali lipat kata saya tuh. Juga gitu sama. Wah, ini gitu kan. Benar-benar rezeki ini. Ah, Taunya ya ada itu kan kemarin udah saya bayar katanya. Paling saya mau punya uang segitu ternyata itu memang yang mau bayar ke saya. iya. Dan biasa kan kalau transfer malam tuh masuk notifikasinya telat Kang. Betul gitu. Ya makanya berhenti untuk terlalu apa ya? Menyangkut pautkan dengan hal-hal ajaib, mistis gitu tuh Kang, tahayul gitu. Tolong teman-teman ya, Iya. serius ya. Itu membuat kita jadi keterbelakangan dan terlambat. Saya 9 tahun
nunggu keajaiban, nunggu apa yang hal-hal kayak gitu-gitulah, mistis lah apa dengan ini bakal cepat gini. Oh itu serius. Tapi ternyata ketika kita melangkah, walaupun satu langkah, walaupun secara pandangan kita ini nggak akan menjadikan apa-apa, tapi kalau dijalanin itu bakal tumbuhnya tuh bener-bener gitu. Iya. Mendingan real dapat 1 juta daripada halu dapat 10 miliar gitu dah. Betul, betul banget. Betul Gitu banget. intinya. Gitu. Keren. Serius itu dulu teman-teman ya. Law of attraction itu juga nggak bisa lepas dari law of action gitu. Betul, Udah harus ada. law tiap hari gitu, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak akan bisa lah. Nggak bisa. Meracuni sih sebenarnya. Kalau nggak ngerti utuh gitu ya. Gitu kan, Halo, tiap pagi. Assalamualaikum, datang Kang dengan Abu, Kang Mar. Gitu Pagi. gawe. Nggak pegawai. Pagi-pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum, Kang Marlo, Kang Anjrit. Ya. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Saya dengan Ira Maya di Batam. Oh, oke. Bisa buka kamera? Oh ya, sebentar ya, sebentar. Saya lagi bentar. Nah, buka kamera, Bu. Ya. Bu. Bu. Di bedak heula tuh. Iya. Baru bangun tidur. Oh iya, sama. Terima kasih sudah dinaikkan. Ya. Dengan ibu siapa ini teh? Dengan Ibu Ira Maya Di mana Ibu Ira? di Batam. Oke. Ya, gimana Bu Ira? Ini saya tuh unek-unek tuh udah puluhan tahun mau ngomong tapi suka ngeganjel gitu. Ibu sering nonton kita? Iya. Oke, terus Ibu gimana? sering live, Pak. Kalau ibu ini Oh. sering live, itu belakangnya green screen. Saya nggak pernah live. Iya, Bu. Terus. Green screen. Anak saya ini kan menikah dengan lain agama. Oke. Terus? Ya ada rasa ganjel gitu kan, suka orang tuh mayoritas suka ngomong katanya kalau beda agama tuh nanti di akhirat nggak jumpa lah, apalah gitu. Jadi terus ada sebagian kawan tuh kayak macam suka apa ya ngomongnya, gimana tuh anak kamu tuh katanya kan beda agama nanti gimana tuh, mau ikut siapa katanya. Cuman cemana ya itu udah istilah kalau saya tuh kayak macam cemana ya, soalnya dia pun selama ini nggak pernah jahat, termasuk orang baik lah gitu. Jadi saya mau untuk menyingkapi kalau beda agama tuh nanti katanya nggak bisa, doanya nggak sampai, suka gitulah pasti ya. Iya. Jadi kayaknya beban gitu sampai saya tuh cemana gitu mau gimana ya, soalnya ada juga kawan-kawan saya tuh ada pernah gitu selama ini kan kalau kongsi pakcai gitu kan, ikut datang ikut merayakan gitu, karyawannya kan banyak gitu kan, ada 1-2 orang gitu, kalau datang tuh tak mau makan yang boleh masak boleh apa gitu, dia tak mau, cuman paling minum gitu. Paham. Gini Bu, saya langsung aja ya, saya ngerti, udah ngerti. Gini Bu, nomor 1 kalau ada orang ngomong, ibu anaknya nanti gimana di akhirat, ibu nanti gimana, ibu jawab aja, bukan urusan kamu, nggak usah usil, itu nomor 1 Bu. Ya, dah pokoknya kalau ada orang ngomong, ini gimana, udah bukan urusan kamu, udah nggak usah usil, dah mending gitu. Ya Karena sih, kalau saya nggak pernah saya iya sih gitu aja. Cuman memang di hati saya ini ada beban juga kayaknya. Apa benar gitu? Soalnya selama ini saya yang ditanam sama keluarga saya tuh dari kecil memang untuk agama kurang lah, maksudnya bukan pinter-pinter banget gitu. iya, Cuma oke. yang penting bapak saya tuh bilangnya, yang penting jangan jahat sama orang, cukup baik, enggak itu aja, cukup Iya. baik aja.
kalau masalah agama atau apa itu ya kembali lagi gitu. Semua kan kebaikan yang bisa nolong kita, bukan agama kita, bukan Betul. apa gitu kan. Ya, Jadi ya prinsip saya memang satu-satunya ya baik gitu aja. betul Bu. Jangan Karena baik, gini, jangan jahat itu aja. Jangan nyakitin orang, udah itu. Bu. Kalau kita bicara dalam konteks hidup, penilaian kita tuh ada pada jiwa, betul nggak? Iya, Dan betul. jiwa tuh nggak punya agama, Bu. Yang punya agama tuh adalah tubuhnya, identitasnya gitu. Dan tubuh Iya sih. identitas tuh dikubur mati nggak bawa. Mati tuh nggak bawa agama gitu kira-kira. Karena Sering kalau saya kita, nonton Bang Marlon memang kayak macam kena gitu. Memang iya gitu, sesama dengan saya gitu. Agama itu istilahnya itu casing gitu, bukan ininya hatinya, kembali lagi ke hatinya gitu. Tapi suka-suka ada rasa kecil hati juga, bukan kecil hati sih, kayak macam ya ya nggak bisa nyalain orang juga sih gitu. nggak kan Ibu udah terinstall yang lama kan, beda agama nggak bisa gini apa kan Iya, gitu kan. ada Iya, juga. nah itu Ibu penting untuk lepasin aja satu-satu gitu. Karena itu sudah terdogma dan terdoktrin gitu. Iya, Gitu loh Bu. iya. Bu, sorry ya, urusan di akhirat nanti ketemu atau enggak atau gimana, belum ada yang pernah Bu. Bener nggak? Iya, kata bapak saya pun dulu, almarhum bapak saya bilang, tak ada orang meninggal tuh kembali lagi, berarti orang meninggal tuh baik di sana. Katanya kalau nggak baik Iya, pasti dia kembali. betul. Jadi ya udah Bu, omongan orang tuh kan hanya kepercayaan yang menjadi sebuah kepercayaan bersama udah lama gitu. Artinya apa? Ketika dia mempercayai itu, ya udah urusan kepercayaan kamu gitu. Kalau aku kan nggak gini, gitu kira-kira. Dan ibu nggak usah ambil pusing gitu. Orang bukan hidup-hidupnya ibu gitu. Dia juga nggak ngurusin ibu gitu intinya. Nah sekarang ketika kenyamanan ibu terjadi, nah itu yang saya rasa yang paling terpenting adalah perasaan kenyamanan itu gitu. Gitu ya Bu? Iya. Oke Bu? Iya. Pakai rumus Kang Andrit lah. Kalau gimana-gimana, dia nggak bayarin utang gitu ya, nggak ngehidupin kita, udah aja nggak daripada pusing ya. Kang Andrit betul nggak? Iya betul, Bu. Heeh. Ya sih, alhamdulillah sih anak saya pun termasuk dihargain orang, dihormatin orang karena ya salah satunya mungkin karena baik gitu. Iya, Jadi untuk dicela tuh sebenarnya susah sih, cuman kendalanya cuma karena beda agama itu aja. iya. Dan agama itu tergantung orangnya Bu. Orang jahat beragama bisa makin jahat loh. Iya, emang Ya betul. nggak? Iya. Kalau orangnya udah baik beragama ya jadi baik. Jadi bukan masalah agamanya gitu. Karena agama itu kan alat sebetulnya. Tergantung kita pakai. Memang banyak banget yang Bang Marlo itu Mas ucap tuh memang bener, sekaya memang sama gitu. Memang itu prinsip saya hidup memang kayak gitu, tanaman dari bapak saya, ibu saya tuh memang gitu. Cuman baik yang bisa nolong kita, bukan agama kita, bukan bukan siapa-siapa ya, cuman kebaikan gitu. Kembali lagi yang nolong kita gitu. Iya. Nah nanti sesuai dengan kapasitas ininya nih Bu. Ada yang kekunci di wilayah perbedaan terus, taunya itu terus, jadi dia nggak main jauh ya. Itu mah kembali kepada urusan persepsi masing-masing gitu. Iya. Oke Bu, Ya oke, tenang aja makasih. Bu, tenang. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Bu. Seru sih Ibu. Di kita di Indonesia nggak bisa ya nikah beda agama ya? Belum, Belum bisa ya? belum. Nggak ada gitu, nggak ada sama sekali, bener ah? Ada sih, cuman waktu itu pernah ada satu di mana ya, Pengadilan Jakarta Utara gitu mana yang oke gitu. Hmm. Cuman balik lagi, ya gitulah Kang. Oh masih ricuh gitu ah? Iya. Oke, berarti Nah, harus cuman keluar. detail-detailnya tuh saya juga nggak terlalu tahu sih. Cuman kemarin beberapa teman yang mau nikah beda agama memang apa ya, prosedurnya panjang lah gitu Kang. Oke. Ada sih bisa, cuman banyak apa ya syarat dan Oh, ketentuannya lah. harus apa dulu Nah, gitu. nah. Tapi kenapa ya nikah beda agama bisa disebut zina? Aneh aku mah. Kalau yang seagama enggak gitu ya. Bisa agama enggak. Padahal kan sama-sama aja disaksiin gitu kan sama orang tuanya, ininya. Ya sama-sama gitu maksudnya tuh kan ya. Bener Kang. Kalau Makanya. yang kalau yang jinah mah yang belum nikah di kosan.
Baik Udah seagama maupun tidak ya. baik seagama ataupun tidak Iya, gitu. Soalnya benar. belum disaksiin, belum diresmiin. Please lah udah diresmiin mah gitu ya. Dan itu urusan dia juga sih gitu ya. Ya, lagian enak. Nah, benar. Duh, susah ngomongin gini tuh susah. Teman-teman saya nggak bisa terlalu brutal ya untuk live di akun ini. Maaf. Saya nggak bisa mataknya diam nggak bisa terlalu brutal karena ini udah warning terakhir ini akun saya. Kalau melakukan kesalahan lagi saya harus kena banned, akan hilang nih akunnya. Tapi akun ini akun official ya, makanya saya nggak bisa menyematkan link ya. Nah, menyempatkan link itu, ini tuh link agency teman-teman ya. Bagi kalian yang suka live, silakan bisa langsung nih ya, apply ke sini. Tapi khusus yang bisa live ya. Nih, klik linknya tuh, yang disematin. Itu yang namanya shop selling. Shop selling. Aduh. Sebentar. Wah, Nah, itu ada yang saya sempet cerai karena beda agama. Ya sih, yang seagama juga cerai mah cerai aja sih. So far so good. Wah, bagus Kang. Nama akunnya bagus far so Kang. good sih. So far so good. Halo Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kang Abu, Kang Anjrit. Damang, Kak, ini siapa di mana? Saya di Surabaya Oh, sama. sama Sopar. Oh, namanya Sofar. Iya, Oke. Ya. Nama belakangnya so good berarti benar. so good. Gimana Mas Sofar? Aduh, bingung mau curhat apa ini? Pembahasannya apa Kang Abu? Bebas. sering Bebas nonton sih, kita nggak ada nih. pembahasan yang spesifik sih. Suka nonton kita? Oh, istri saya yang kecanduan. Oh, gitu. Nah, Gimana istri gimana? saya yang ah, eh, mau ngomong apa ya? Saya juga suka sih dengerin Kang Abu tuh ya gara-gara istri. Oke. Katanya disuruh belajar, saya tuh belajar kesadaran. Oke. Oke. Tapi sampai sekarang saya tuh baru setengah sadar, Kang Abu gimana caranya? Iya. Kan Sadar-sadar gitu. iya balik lagi kita semua mah latihan. Ini tuh di Surabaya tapi orang Sunda kan? Saya orang Sunda, cuman lagi di Surabaya. Oh, di mana Sundana? Sundanya di Cicadas. Oh, Cicadas. Iya, 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 iya. Ya gitu Kang, balik lagi sih, kesadaran mah nggak ada yang udah belajar, udah sadar tuh nggak ada sih. Karena yang namanya kesadaran mah kan terus bertumbuh ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pertumbuhan ya terus aja Kang, intinya lebih ngerti mekanisme diri sih Kang. Intinya lebih ngerti saya tuh ngambil keputusan kenapa, intinya lebih ngerti bagaimana saya mengalami sesuatu gitu aja sih. Gitu Kang. Jadi kalau ngomongin ini tuh luas banget. Nah, nanti spesifikasi yang pengen dibahas yang mana, nah mungkin bisa dicek gitu. Tapi poinnya, semuanya konteksnya adalah berlatih yang tadi di awal kita bilang gitu. Yang paling sederhana adalah melatih untuk nggak terlalu cepat nyimpulin aja. Melatih untuk nggak cepat benci misalnya. Melatih untuk memaafkan gitu misalnya. Itu kan menarik gitu. Iya. Gitu Kang Sofar. Atau mungkin itu terlalu tinggi ya. Yang dasar-dasar aja dulu yang kayak jangan pelit. Iya. Itu Ketika aja, kita jangan nggak pelit, menahan amarah, memaafkan. memaafkan gitu, itu tuh udah top banget gitu. Jadi ketika kita Berarti dasar-dasar itu. gimana, sorry? Latihan kejiwaan gitu ya. Iya, latihan kejiwaan kan gini. Orang pelit itu sakit jiwa kan. Iya. Nah, berarti kalau pengen gak sakit jiwa ya belajar jangan jadi pelit gitu. Karena yang sakit itu ketika menggenggam gitu, lepas gitu. Itu sih. Nah, semakin jiwanya bebas gitu ya, semakin lepas, nanti
ciri-cirinya adalah ringan memaafkan dan pandai minta maaf gitu. Betul. Misalnya, nggak banyak yang memendam gitu. Lepas aja gitu. Gitu Kang. Jadi kalau kata kunci yang paling sederhana yang 3 rumus, wah udah deh, ini mah rumus yang kita pakai dari banyak hal gitu ya. 1, jangan pelit. 2, menahan amarah, kontrol. Yang 3, pandai memaafkan. Dah, itu yang paling esensial sih saya rasa. Jadi kayak puasa juga itu semacam latihan kejiwaan ya Kang Abu? Iya betul. Puasa itu kan melatih kita tidak memasukkan keinginan ke mulut sesuai keinginan kita, dikasih batas gitu. Betul. Ya itu secara puasa Fisik. Fisik gitu ya. Nah, ya yang lainnya apa ya? Maksudnya semuanya puasa gitu kan? Betul. Jiwa kita, Betul. badan gitu kan? Betul. Makanya puasa tuh holistik antara jasad, jiwa, ruh gitu ya. Kalau kita ngomongin lebih dalam, maka tidak makan, tidak minum urusannya di badan. Tapi begitu kita tidak cepat mereaktif atau tidak cepat mengambil keputusan, itu urusannya jiwa gitu. Itu kan jadi sabar namanya gitu Kang. Iya, seperti saya ya, sabar so good. Iya benar. Sabar so good. Oke Kang. Ya. Oke apa ya? Oke. Terima kasih Kang Abu. Salam buat Ini- istrinya. Thank you. Istri saya pasti nonton ini. Salam, gitu. salam aja buat istri. Soalnya Ya, saya salam. lagi di luar. Oh, oke. Salam Kang. Iya. Salam juga buat orang Bandung. Siap. Sampurasun semuanya ya. Ya Mas Sopar, dadah. Udah. Bye. Tuh teman-teman ya, bagi siapapun yang baru-baru pengen bisa tentang kesadaran-kesadaran itu tuh gimana sih? Ya itu tadi, dasar-dasarnya tadi tidak pelit, pandai menahan amarah, dan mudah memaafkan orang lain. Itu aja teman-teman, 3 ini. Ya, bisa belajarlah ke Kak Selena Gemes tuh. Benar. Tidak pelit. Tidak pelit. Teman-teman Top yang mau naik ini tamu tuh, jangan ngetik-ngetik di ini ya, klik tamu ya. Terus kalian yang suka live ini ya, penting banget yang suka live, bisa langsung apply join nih, masuk ke agensi saya gratisan ya teman-teman, silakan. Yang suka live tapi ya. Masih ada yang yang naik banyak Kang? Wah banyak pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 22 orang. Waalaikumsalam. Salam. Sama siapa di? Neng Ai dari Bandung. Oke, dibuka dulu ininya kameranya. Ulah bara rogoh tapi dah ada abi mah janda. Ini bahaya nih. Bahaya janda ya. Nah, bahaya nih. Message-nya bahaya nih. Assalamualaikum Kang Abu, Assalamualaikum Kang Anjri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wilujeng puasa kasadayana. Ya. Kamu Bandungnya di mana? Ih rahasia, jangan ada yang tahu. Enggak, ini Bandungnya di mana gitu maksudnya Cicadas atau apa gitu maksudnya. Korea, Kopo area. Oh, di Kopo, deket atau di Kopo. Nanti tanggal 23 besok Abu ada di ini. Di mana? Kita kan akan mengadakan bukber, saya, Abu, Dr. Rama, Kohen di Grand Serela. Grand Serela Hotel. Riau. Oke. Ya. Nanti Tapi aku datang nggak disuruh ke Mbah Wadah kan? enggak, kamu DM dulu nomor WhatsApp-nya ke saya. Ya. Aduh. Nah, gimana? Gimana teh? Pembahasannya Kang Abu nyambung sama yang tadi Kang Abu ngomong tentang pelit, bahwa pelit teh adalah sakit jiwa dan menggenggam itu harus lepas. Ini nyambung nggak kaitannya sama mantan suami yang setiap aku teh minta nafkah buat anak ya, tapi selalu dikaitkan dengan agama, barijeng dia tidak memberi gitu. Kirain janda Anda ya. Ternyata udah punya suami Anda. Tapi mantan kan katanya mantan. Oh, Mantan.
Mantan Kang, ini dipertegas lagi nih, mantan. Mantan suami, mantan suami. Terus. Terus Nah, jadi ngeganjelnya teh ini teh kenapa dia teh sok-sokan selalu membawa agama dengan dengan teorinya, tapi tidak dengan prakteknya dia memberi. Padahal itu kan nafkah ya, nafkah untuk anak itu harus kan ya, wajib. Dan kayaknya aku ngerasa apa yang Kang Abu bicarain ini tentang pelit itu harus dilepas, dan kalau nggak dilepas menjadi sakit jiwa, apa ke situ gitu. Ya korelasinya ya nggak tahu lah ya, kan ini perlu panjang gitu. Cuman poinnya adalah ya memang agama tuh bisa dijadikan dalil, itu kan bisa dijadikan untuk gimana caranya saya suka tertentu, pakai dalil supaya ini jadi lebih legitimasi, itu kan bisa aja. Bisa jadi, iya. Bisa jadi. Nah makanya berdalil dan berperilaku dan berakhlak itu beda-beda gitu. Orang yang religius tuh belum tentu punya moral bagus gitu. betul. Orang yang tahu banyak dalil, orang yang tahu banyak ayat, hadis, belum tentu kelakuannya bagus tuh, belum tentu. Benar. Belum tentu. Jadi kita jangan tertipu sama kata-kata dalilnya gitu. Betul. Nah, sempat aku teh kayak kepancing gini ya, naon sih menikudu bamawawai agama, tapi barijeng nggak ada pembuktiannya gitu. Dan apa dia menjadikan dalil ini sebagai alasan atau pelarian gitu? Iya kan maaf ya, ini saya pinjam statementnya Islah Bahrawi. Suatu kejahatan yang dibungkus oleh agama akan terlihat suci gitu. Betul. Kayak demo 212 kan. Demo 212. Akun Anda nanti di banner, ya nggak boleh ngomong gitu ya. Iya, segala sesuatu kejahatan yang dibalut dengan agama tuh kelihatan suci gitu. Jadi Benar. aku tuh gini karena ada dalilnya. Dalil dari mana? Ya karena ini menurut udah tuh. Makanya orang nyari dalil tuh sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Nah, dipakai dalil gitu. Itu sih. Dan itu kan udah lumrah lah ya di kita gitu. Jadi ya. Iya, jadi kayak banyak banget gitu. Dan maaf ya, maksudnya mantan suami teh memang sebelum cerai mah ya dia masih memberi gitu. Apa karena sesuatu masih bareng sama aku, setelah cerai dia jadi kayak gitu, istilah kasarnya kalau kata Sunda mah tambelar lah ya ke anak tuh, jadi dia benar-benar membuang gitu. Dan ini selalu disangkut pautkan dengan dalil, padahal di agama tersendiri itu sudah ada padahal gitu kan. Maaf, aku kan maksudnya nggak pinter juga agama, bahkan mah aku ya susah lah buat sholat juga. Cuma nonton Kang Abu sama Kang Ajri teh udah dari dulu gitu. Iya, jadi saya rasa ya, mau dia pakai dalil apa dan lain-lain, hidup itu tidak bisa tergantung. Jadi mending teteh yang sekarang berusaha berubah untuk memperbaiki. Mending itu. Daripada sibuk ngekomplainin mantan suami dengan dalil apa, mending udah deh. Sekarang gimana caranya melakukan penghidupan yang lebih baik, bisa nggak tergantung misalnya, bisa menguatkan diri untuk creating something. Nggak tergantung juga sebenarnya mah, alhamdulillah rezeki teh mungkin ini rezeki anak gitu kan, dititipin ke aku. Alhamdulillah lagi rame juga nge-live apa segala macem, ya adalah rezeki mah gitu. Jadi aku nggak tergantung sama dia apa kayak gimana. Cuman ganjalan ini di aku tuh apa aku harus ngelawan apa nggak usah Abu gitu. Ya gini, ngelawan dan enggak tuh kan tergantung situasi ya. Teteh ngelawan dalam kondisi benci dan teteh ngelawan dalam kondisi untuk melakukan yang namanya self love, itu dua hal yang berbeda. Kalau saya menolak karena saya mencintai diri saya dan bukan untuk mengeluarkan emosi kebencian, kan itu jadi oke gitu. Oh, berarti tapi nggak usah ngelawan karena ketika perlawanan datang dari kebencian yang membuat itu jadi lebih gede lagi, ruginya nanti ke kita gitu. Iya benar. Gitu sih Teh. Ya, jadi misalnya menurut gitu. dalil ini ya udahlah, iyahin aja gitu. Sementara nggak, ya maaf ya, nggak jadi ngerugiin secara fisik atau apa, omongan apa, ya udah, itu kan pola pikirnya dia gitu. Iya. Dan kita tuh maaf ya, kita nggak bisa bikin orang bego jadi pintar tuh nggak bisa. Betul. Kita nggak bisa memaksa orang yang gimana ya, nggak mau tumbuh tuh nggak bisa gitu. Iya nggak bisa. Iya, karena bertumbuh itu adalah hak pilihan dia untuk tumbuh. Karena nggak ada yang bisa membuat tumbuh orang lain, nggak ada yang bisa membuat tumbuh di luar dirinya gitu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan mengharap perubahan apa dan lain-lain, ya udah gitu. Iya. Gitu Teh. Jadi jangan, kalau tadi bahasa di awal, jangan ke-trigger bahwa dengan gitu langsung apa, ya udah aja gitu. Pancing gitu. Oh iya, oke. Iya. Gitu. Kira gitunya.
Kenapa? Blokir wae gitunya. Ah, itu mah terserah teteh. Mau diblokir mau enggak. Yang pasti keputusan teteh diambil dari sesuatu yang teteh pilih sendiri, bukan karena orang lain. Ya. Kenapa? Karena kalau teteh memutuskan saya yakin dengan keputusan saya, teteh siap menerima konsekuensinya gitu. Ya nuhun pisan Abu, karena dengan aku tidak melawan, alhamdulillah hidup aku baik-baik aja, banyak yang sayang itu. Iya. Ya udah gitu ya, gitu aja. Oke, aku lanjutkan itu. Siap. Ya. Gitu intinya. Oke. Gimana Pak Haji? Oke. Ini suka live katanya Pak Haji, mau direkrut nggak? Masa live udah gabung agensi ya kamu mah ya? Udah, iya aku mah udah gabung. Oh ya udah tuh. Iya. Ya udah ya Ayah. Iya, Bapak Kang Abu, makasih sehat-sehat Kang Anjrit ya. Jangan lupa nih besok tanggal 23 di Hotel Serela kalau mau, tapi harus daftar dulu. Kalau Iya. mau ikut ya. Ya udah ya, makasih ya. Cari link nanti. Oke, hatur nuhun pisan semuanya, izin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nih teman-teman jangan lupa ya ikutin tuh Ai tuh ya. Nih Ai suka live. Nama tuh Ai beneran? Bukan. Siapa? Monica, Neng Oh, Monica. oke. Iya. Tuh namanya Monica teman-teman ya, suka live juga dan kebetulan janda. Ya. Promosi. Anjrit. Udah. Ya, pas naik mantan suami. Nah, itu ada terusnya kan ya itu ya. Ini apa stigma-stigma gitu tuh seru gitu. Ya, menarik. Dan suami saya tuh Nah, pembahasan udah kesahadat. Pertanyaan tentang suami. iya, tapi bisa jadi ajang promosi bener juga kan siapa tahu ya. Ada Iya, yang nonton tiba-tiba satu Tiba-tiba vibes di gitu. dapat milioner atau gimana gitu kan, karena ngomongin masalah nafkah atau segala macam misalkan, kan bisa jadi. Bisa. Santai aja lah teman-teman ya. Kita mah nggak pernah tahu gitu. Ngomong-ngomong saya baru beli buku Apa judulnya? Sadar Kaya. Halus judulnya. Ya saya mah nggak tahu, nggak pernah beli buku yang lain-lain kalau nggak ada kaya-kayanya di dalamnya. Benar. Itu saya Benar. misalkan baca inspirasi apa atau apa, nggak pernah. Ah. Ini dari Mardigu, dari Mardigu. Oh, Mardigu Bobik. Iya, Mardigu. Bowie. Nyesok Kang baca Kang nanti ceritain Kang. Ya, kita ceritain ya nanti. Naon asina? Isinya apa? Kita lanjut, Satu lagi Kang. Wah, satu lagi. Wah, ini namanya menarik nih. Toilet apa? Oh. Kang itu ada yang nanya link agensi di mana di pin Oh, lagi iya. Kang. Bentar, Bro. Halo, assalamualaikum. Sebentar. Malah turun, Bentar. Iya, anggar nih mah. Hah? Oh gitu? Kunaon Kang Nggak tahu, aduh salah salah klik kayaknya. Sebentar, coba calon jenazah tadi. Calon jenazah tolong naik lagi calon. si calon nih. Nah, naik Coba Sana. ke ini nih ke undangan, klik tamu, ke tamu maksud saya. Klik ke tamu. Nih teman-teman yang mau join agency nih silakan ya. Tuh. Nih, join agency nanti bisa collab bareng saya ngobrol-ngobrol tentang live itu seperti apa. Nih masuk ke sini nih, apply. Klik. Bisa cuman berat. Nah, udah. Oke, Mas. Siapa di mana? Halo, Nanti. Halo. Halo. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, nama saya Suradi dari Siapa Mas? Dengan siapa? Mas lagi di mana Mas? Eh, Ini lagi di mana ini? Dek. Ini gandeng dia ya teh. Siapa di mana Mas? Oh, Suradi di oke. Samarinda. Oke, Mas Suradi di Samarinda. Silakan Mas Suradi langsung. Gimana Mas? Gini mau tanya, gimana sih Ya. untuk memahami dan menerima semua yang 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 kayak istilah yang tabur tuai gitu. Ah, terus? Gimana Mas? Men- Menerima maksudnya tabur artinya tuai. untuk selalu menerima dengan secara pela- Dengan yang secara yang gimana, terjadi Mas? pada kehidupan kita kan harusnya, maksudnya kan itu kan semua pelajaran. Maksud saya untuk semua menerima itu. Ah, terus? mana Gimana cara jaringan, nyikapinya gitu? ay? Iya, jaringannya jelek Mas. Udah, Kang di mute aja dulu. Ngerti? Iya 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 betul lah. Ah, Kang Pang mute-kin dulu Pak Suradi. Nah, gini Mas, mudah-mudahan ini menjawab ya, karena tadi saya cuman infonya gimana cara menerima tentang tabur tuai gitu. Satu Mas, penerimaan ada karena ada pengertian. Berarti kalau saya tidak mengerti akan sulit menerima. Pengertian ada karena ada pengetahuan, ujungnya ke situ. Jadi gimana sih cara nerima realitas? Coba naikin pengetahuan aja. Saat pengetahuanku naik, pengertianku naik, penerimaan pasti oke gitu. Karena gimana kita nerima sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Karena kuncinya tetap ngerti dulu. Oh ngerti, kenapa orang jahat misalnya. Tahu hukum tabur tuai, oh iya ya, dia jahat pasti ada kejahatan yang aku lakukan misalnya. Sehingga kalau ngerti mekanismenya, jadi nggak kaget gitu. Ngelihat anak kecil nyoret-nyoret tembok, ya nggak marah, kenapa? Ngerti, dia juga belum ngerti gitu. Nah kalau bapaknya yang nyoret-nyoret tembok, si ibu ngamuk pasti gitu. Gitulah kira-kira. Karena ya itu tadi, semua konteksnya adalah bagaimana aku mengerti. Jadi penerimaan datang dari pengertian, pengertian datang dari pengetahuan yang selalu nggak pernah bosan-bosan untuk saya sebutin gitu ya. Saya ulang-ulang bahwa teman-teman jangan bosan cari pengetahuan baru tiap hari. Isilah tiap hari dengan pengetahuan gitu kira-kira. Karena sesaat kita mengisi dengan pengetahuan, kita lagi mau meningkatkan pengertian dan ya itu tadi, penerimaan akan lebih baik gitu. Kira-kira gitu Kang? Wah, Ya, keren, Mas Suradi ya. Sok banyak belajar aja sekarang. Gitu. Ya, Mas Suradi ya, gitu ya. Daripada jawabannya. banyak ngeluh, mending banyak nyari tahu gitu. Oke, thank you. Sekarang kan podcast banyak Kang, buku banyak gitu. Sok diinstal aja tuh. Misal aja ya kita, biar Iya. kualitas kita untuk menerima realitasnya tuh makin tinggi. Karena apa? Kita udah paham. Tuh. Waduh, kayak saya misalkan, salah transfer. Oh, ini ada sesuatu yang harus saya keluarin misalkan. Tuh. Enggak, oh dulu mah salah transfer bisa saya banting. Ah. Nah, telepon BCA-nya. Anda tuh gimana? Udah jelas-jelas ini ya. Salah transfer, ini orangnya ada. Kenapa nggak dibalikin? Kan? Tapi kan karena kualitas pengetahuan diangkat. Oh iya, ini ada kesalahan pasti dari saya. Oke deh, relain. Ya. Itu salah satunya. Wah, keren itu. Ah. Nanti next live kita bahas mekanisme berbuat Kang. Oke. Sampai jadi perbuatan tuh gimana runtutannya nanti kita bahas Kang. Nah, itu ya. Wah, itu keren, Ah. Mm-mm. Itu tentang itu, Ah. Karena nanti kaitannya sama nilai berkaitan sama moralitas berkaitan sama etika berkaitan sama integritas, dan itu semuanya berkaitan dengan apa yang kita lakukan Kang. Nanti kita bahas Kang. Wah, ini keren banget ya. Sipnya Kang, Ya, Pak. saya harus siap-siap dulu.